back again with Vidian Regina. Di channel YouTube aku, kalian bakalan nemuin rekomendasi wisata-wisata, kafe-kafe unik, serta kuliner-kuliner lezat yang ada di Bali. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe di channel aku, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share videonya. Nah, aku sebelum kesini pergi ke Padang-Padang Beach. Which Padang-Padang Beach kesini itu kalau misalnya naik motor sekitar 7 menitan, karena tadi teman aku ride-nya itu 20 km per jam. Jadi kalau kalian bisa ngebut, itu kayak 5 menit, 3 menit juga nyampe. Dan ini Single Fit, salah satu kafe yang terkenal di Uluwatu ini, bagus banget buat ngelihat sunset. Tapi sebelum kita lihat sunset, kita mau ke pantai dulu sih, ngasih tahu ke kalian gimana pantai ini. And I would like to let you know, ini adalah salah satu pantai favorit aku banget di Bali, karena bener-bener secantik itu. Apalagi kalau misalnya airnya lagi surut, kalian tuh kayak bisa jalan di pantainya gitu loh, dan ada beberapa binatang-binatang laut lah gitu yang ada di karang-karang yang bisa kita lihat. Oke, jadi tanpa banyak cang-cincong lagi, yuk mari kita langsung ke pantai Blue Point. By the way, ini terkenalnya Blue Point, tapi orang-orang lokal tuh juga nyebutnya Suluban Beach. Ada beberapa pilihan jalan kalau misalnya kalian mau datang ke Blue Point Beach ini. Kali ini aku ngelewatin jalan Universitas Udayana, yang mana merupakan universitas terbaik yang ada di Bali. Kalau misalnya kalian datang dari I Gusti Ngurah Rai Airport, itu sekitar 1 jaman menggunakan mobil ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan sepeda motor, bisa lah lebih cepat, 45 menit sampai 50 menit, tergantung trafficnya sih. Karena memang jalannya itu 2 arah, terus jalannya tuh nggak terlalu besar. Jadi sering banget macet di sini tuh. Dalam perjalanan menuju Blue Point Beach itu kita akan ngelewatin beberapa spot wisata menarik seperti tadi ya, Garuda Wisnu Kencana, yang mana terdapat patung tertinggi yang ada di Pulau Bali. Dan ini kita ngelewatin jalan menuju Pantai Dreamland, merupakan salah satu pantai terbaik juga buat ngelihat sunset. Kalau misalnya kalian pengen aku buatin video di tempat-tempat tadi, atau mungkin kalian ada request, ayo ramein kolom komentar aku. Request kalian mau jalan-jalan virtual kemana, insya Allah dengan begitu aku jadi makin semangat buat bikin virtual tour selama di Bali. Siapa tahu kan bisa membantu kalian ketika kalian jalan-jalan ke Bali nanti. Kota-kota besar yang ada di Bali ini memang agak berbeda dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kalau di kota-kota lain tuh biasanya kita gampang banget ya nemuin transportasi umum, terus mau pergi ke satu tempat ke tempat lain itu tinggal nyambung-nyambung aja pakai transportasi umum. Tapi di Bali tuh nggak ada. Ya memang sih udah cukup kebantu dengan Grab ataupun Gojek, tapi biasanya hanya untuk drop off aja atau nurunin aja. Tapi kalau misalnya jemput kalian di tempat-tempat wisata itu biasanya sih nggak bisa. Jadi option terbaik kalau misalnya kalian ingin keliling Pulau Dewata itu adalah dengan menyewa kendaraan pribadi ya, bisa mobil ataupun motor. Motor itu biasanya persyaratannya lebih mudah, sedangkan nyewa mobil apalagi lepas kunci itu biasanya agak sulit, cukup dimengerti sih ya. Option kedua adalah kalian bisa nih nyewa mobil beserta drivernya, dan biasanya biayanya ini udah termasuk biaya bensin juga, dan drivernya ini bisa jadi guide selama kalian di Bali dan ngebawa kemanapun yang kalian pengen. Kalau misalnya kalian menyewa driver, bisa nih kalian hubungi Isle Bali Adventures. Ini merupakan salah satu rekomendasi aku. Buruan kalian langsung hubungin nomor yang tertera di layar, karena mereka tuh armadanya terbatas banget. Drivernya tuh sangat sopan, punya pengetahuan yang luas mengenai Bali, serta fasih berbahasa Inggris. Harganya kompatibel, kendaraannya bersih, serta dirawat secara rutin. Ini tadi untuk entrance tiketnya, motorbike atau sepeda motor itu 5.000 per motor. Jadi beda sama yang di Padang-Padang. Kalau tadi di Padang-Padang kita bayar parkir sama bayar pas masuk ke pantainya juga. Tapi kalau di Pantai Suluban ini kita cuma perlu bayar parkir aja. Parkiran motornya ini cukup luas, ada sih parkiran mobil tapi di dekat pinggir-pinggir jalan gitu, dan ini udah lebih bagus daripada kayaknya 6 tahun lalu terakhir aku kesini. Aku dateng sekitar jam 5-an sore, udah mulai rame banget, dan pantai ini tuh terkenal banget dengan sunsetnya serta single fin ini.
Dan kayaknya nih airnya lagi surut, jadi kita bisa jalan-jalan sedikit ya ke situ, tapi kita harus turun ke sana tuh, jangan sendok. Dan ini kita lagi mau ngantri turunnya, lumayan turunnya. Nggak ngantri ternyata, Wak. Ternyata ini orang cuma diem doang. Ini lantai 2-nya single fin. Nanti ada musiknya kalau mau sunsetan, seru banget. Menurutku pantai-pantai cantik yang ada di Bali itu memang kebanyakan di Kuta Selatan karena pantainya tuh bersih, terus juga warna pasirnya itu lebih cerah gitu loh kalau misalnya dibandingkan dengan yang ada di area Kuta Utara. Kalian memang harus menyiapkan tenaga ekstra kalau misalnya mau datang ke pantai-pantai yang ada di area Uluwatu, khususnya Padang-Padang dan Blue Point Beach ini. Areanya melewati perbukitan, makanya tadi kita pas datang itu jalannya juga cukup berliku-liku, dan Padang-Padang Beach itu juga tadi kita mau ke pantainya turun, dan ini turunannya lebih parah lagi. Kebayang gak sih naiknya gimana? Tapi in the end of the day, it is all worth it. By the way, ini sorry banget kalau misalnya gambarnya masih bergetar-getar gitu karena belum pakai gimbal, Shay. Oh, look at that. Dan beberapa pedagang-pedagang lokalnya. Another cafe lagi. Di sini nggak ada papan petunjuk kemana arah pantainya, tapi cuman ada satu jalan aja dan kita tinggal ikutin aja orang-orang yang pada berlalu lalang, yang habis dari pantai pada naik, terus yang mau ke pantai juga pada turun. Di sini nggak banyak yang berubah ya dari 6 tahun lalu aku kesini. Paling cuman tangganya aja. Dulu tuh cuman ada tangga terjal satu ini yang sebelah kiri ini. Terus ini yang kanan yang aku lewatin kayaknya sih baru ya. Karena seingatku sih dulu nggak ada, atau ada tapi nggak ada perbaikannya begini gitu. Aduh, agak lupa sih. Tapi nggak terlalu banyak kok perubahan akses menuju ke pantai Blue Point Beach ini. Kalian harus sabar sih ya kalau misalnya ke pantai ini, karena kan memang aksesnya itu jalan kecil dan terjal, jadi kalian harus antri dan sabar, relax, enjoy the nature. Nah, ini adalah salah satu jalan untuk menuju cafe yang paling deket sama lautnya, dan ini tuh ada di atas batu karang. Ini ke salah satu pantainya juga. Terus ini agak kotor. Karena kalau misalnya air lagi pasang itu kayak sampah-sampah lautnya itu tuh kebawa gitu loh ke sini. So, let's go ke pantainya. Di sana juga ada sih pantainya, tapi nggak terlalu besar. Sekarang kita ke sini dulu. Ini aku agak takut, ternyata banyak air netes di sini. Nah, ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu guys, ini gambarnya gimana guys. Aku berusaha melindungi kamera aku supaya nggak kena air. Ya. Nah, kayak begini. Dan kita lewatin lagi ini menuju ke pantainya. So, let's go. Ini di batu ya tuh ada tetesan-tetesan air, cuman kurang tahu juga sih dari mana. Tada. Tuh, inilah dia pantainya. Ini nggak begitu surut ternyata airnya. Karena aku dulu pernah benar-benar surut banget. Tapi ini udah lumayan oke lah. Nah, kalian kalau misalnya mau santuy-santuy gitu ya di pantai, di area Uluwatu, dengan pantai yang cukup luas, kalian bisa nih datang ke sini. Dan biasanya professional surfer itu datang ke sini karena ombaknya tuh gede banget dan lumayan ke tengah sana. Tapi sekarang kayaknya lagi nggak begitu gede deh ombaknya. Itu karena lagi low tide kan. Dan sih banyak banget orang di sini. Jadi kalau misalnya kita lanjut ke atas, kita ke cafe yang itu. Kapan nih? Iya, sekarang kita lihat-lihat dulu. Emang di Uluwatu tuh pantainya cakep-cakep. Area apa ya namanya, Bali Selatan tuh pantainya cakep-cakep banget. Tapi aku nggak begitu jelas nih ngelihat LCD kamera aku, jadi nggak tahu kelihatan atau enggak kalian. Cuman nih ada ikannya kecil-kecil di sini tuh. Terus hati-hati juga kalau misalnya kalian lagi jalan di pantainya ini karena banyak bulu babi di sini. Nah, kalian udah mulai agak-agak familiar gak nih ngelihat ini? Yes guys, ini tuh di Blue Point atau Suluban Beach. Mungkin kalian sering ya lihat-lihat area-area kayak gini. Terus bingung ini di mana? Itu di mana? Di Suluban. Jadi Uluwatu tuh kebanyakan cliff-cliff kayak gitu.
Dulu biasanya aku suka banget liatin surfer kalau kesini. Karena seru aja gitu liatin mereka surfing. Di sini banyak banget loh ikannya. Wow. Wow. Kalian lihat nggak ini? Aku nggak tahu sih ini apa namanya. Lihat. Tuh. Kayak apa ya? Kayak cacing gitu ya. Tuh. Ini ada ikan juga. Warnanya tuh hampir sama kayak karang semua. Berkamuflase gitu. Tuh, ikan-ikan karang. Banyak kan biota lautnya di sini tuh masih banyak banget biota lautnya di pinggir pantai. Tapi agak tersamarkan tuh kayak ular. Oh my god. Agak ngeri juga ya tuh. Wow, cepet banget ya. Udah langsung pindah. Dulu tuh aku pas kesini suka banget ngumpulin batu-batu lautnya gitu, kayak batu-batu karangnya, karena dia tuh warna-warni batu karangnya. Ada warna biru, ada warna merah. Tapi kalau misalnya dia lagi pasang, itu bener-bener ketutupan nih. Ini semuanya bener-bener ketutupan. Airnya tuh besar banget, jadi ya udah. Akhirnya nggak bisa jalan di tepi pantainya gitu loh. Cuman bisa ke kafenya doang, terus lihat sunset. Banyak juga nih orang-orangnya pada selfie wifi di sini karena emang estetik banget di sini tuh. Nah, kalau misalnya kalian merasa nih ya di sini masih begitu ramai, kalian bisa tuh jalan ke sana lagi. Masih panjang lagi ke sananya. Jadi benar-benar panjang banget pantai Suluban Beach ini. Yang kalian lihat kan ada surfers yang lagi berdiri di sana. Nah, itu karangnya tuh sampai sana gitu. Emang karangnya ini tuh gede dan lebar banget di pantai Blue Point Beach ini. Oke, ini kayaknya udah mulai agak-agak mau mulai sunset ya, dan air juga udah mulai terasa agak sedikit pasang. Jadi kayaknya aku mau ke atas, kita mau nyari cafe buat sunsetan. Kita nggak sanggup naik lewat jalan tadi kita datang. Jadi kita mau pulang lewat sini, kayaknya lebih pendek deh. Oke. Iya. Sekarang kita akan sunsetan di Single Fin. Ini kalau udah golden time gini bagus banget ya. Tentu saja seats yang di depan itu udah penuh. Karena memang sunsetnya menghadap ke sana. Jadi kalau mau kita diri di sini, jadi kayak di bar gitu. Sunset time ketika aku buat video ini tuh sekitar jam 7 kurang. Saran aku nih ya, kalau misalnya kalian kesini memang untuk hunting sunset di Blue Point Beach, itu kalian datang 1 jam sebelum sunset time. As I told you before, that Single Fin is one of the most popular cafes at Blue Point Beach to see the magnificent sunset. Jadi kalau misalnya kalian datang itu mepet waktunya, so pasti kalian gak kedapetan tempat duduk. Waitressnya mengarahkan aku ke Blue Terrace 1 lantai di atas Single Fin, dan setelah aku lihat ini kayaknya memang khusus buat dining. Nah, kalau misalnya kalian gak mau dinner gitu ya di Blue Terrace, kalian tinggal bilang aja sama waitressnya kalau kalian cuma pengen having drinks, jadi kalian bakalan di Single Fin dan di standing bar.
bagus banget lightingnya karena udah mulai golden hour gitu. Jadi udah cukup sekian dulu jalan-jalan aku kali ini di Blue Point Beach. Aku sangat-sangat merekomendasikan kalian banget buat dateng ke pantai ini karena memang secantik itu dan sebagus itu. Dan banyak banget juga kafe-kafe di cliffnya dan cantik-cantik banget kafenya juga dengan view langsung ke Blue Point Beach-nya. Anyway ya, sekian dulu di Blue Point Beach. Ingat buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share video aku supaya aku makin rajin lagi nih upload tempat-tempat wisata seru, kafe-kafe unik dan kuliner-kuliner lezat di Bali. See you next time on my next video. Bye. Hai guys, ini makananku udah datang. Aku pesen cheesy chicken roll. Jadi dapat french fries-nya juga. Terus ini saus salsa, if I'm not mistaken. Ada campuran avokadonya gitu juga. Tuh, ini sehat banget ini makanannya tuh. Ada wortelnya juga. Terus makannya dengan view seperti ini. Tapi sunsetnya udah habis.